Iya, shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam acara Hikmat Kehidupan. Saya percaya hanya orang-orang yang memiliki hikmat Tuhanlah yang akan mengalami rancangan damai sejahtera dan kebaikan di dalam hidupnya. Baik, kita akan meneruskan pembacaan kita hari ini, terambil dari sekarang kita sudah berada di Amsal pasal 15 ya. Amsal pasal 15, firman Tuhan berkata begini, ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Iya. Ayat yang pertama Amsal 15 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, ya jawaban yang lemah lembut ya, ini juga terutama bagi kita para suami istri ya di dalam rumah. Ketika ada satu yang sudah bersuara keras, marilah kita menahan diri, berikan jawaban yang lemah lembut. Kenapa? Karena jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Saudara juga yang bekerja di kantor atau saudara yang punya rekan bisnis atau apapun, ketika orang marah, saudara ya, orang marah itu menunjukkan dia kurang berakal budi, tadi kita sudah lihat. Jadi tetaplah sabar supaya orang mengenal kita sebagai orang yang berpengertian. Ya, kenapa? Karena jawaban yang lemah lembut itu akan meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membuat marah. Orang itu walaupun gak marah juga, kalau diomongin perkataan yang pedas pasti amarahnya akan bangkit. Biarlah saudara kita terus menjadi orang yang sabar ya. Ada mungkin yang berkata, gimana Bu, saya tiap hari suami saya itu perkataannya pedas, anak-anak saya itu perkataannya pedas kepada saya. Tetaplah jadi orang yang bijaksana di dalam segala keadaan, supaya orang akan melihat saudara bagaimana iman kita. Karena saya percaya saudara, tidak akan selama-lamanya orang benar itu ditindas, karena Tuhan itu Tuhan yang maha melihat dan dia pasti akan memberikan kita pembelaan dan pertolongan. Baik, ayat yang kedua kita baca sama-sama. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata begini. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah orang bijak itu selalu mengeluarkan pengetahuan, saudara ya. Di lidah, di mulut orang benar itu ada pengetahuan. Karena itu setiap omongan kita, setiap ucapan kita, setiap tutur kata kita menambah pengetahuan bagi orang lain. Entah itu pengetahuan ya secara universal ataupun pengetahuan rohani. Marilah kita terus menjadi orang yang benar, supaya apa? Mulut kita ini mengucapkan pengetahuan. Firman Tuhan itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Tidak ada satu pengetahuan pun yang bisa menandingi firman Tuhan. Karena itu orang yang benar, dia bergaul dengan Tuhan, dia bergaul dengan firman Tuhan, sehingga dalam hatinya penuh firman. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah pengetahuan. Biarlah kita menjadi orang benar. Ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, ada pengetahuan yang keluar dari mulut kita. Pakai waktu setiap hari. Ketika engkau di dapur, engkau di meja makan, dimanapun, di telepon, engkau telepon dengan anakmu, keluarkanlah pengetahuan, keluarkanlah hikmat dan didikan bagi anak, bagi orang di sekeliling kita, agar mereka bisa melihat dan memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber pengetahuan, sehingga apa yang kita ucapkan itu menjadi benih yang kita tabur dan satu saat itu akan bertumbuh dalam hidup mereka. Ayat ini berkata ya, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Tapi mulut orang bebal itu hanya mencurahkan kebodohan saja ya. Kita berdoa saudara ya, supaya kita tidak menjadi orang bebal yang omongannya tidak bermutu. Kita itu bisa menilai orang dari cara dia bicara. Ya, omongan yang tidak bermutu itu saudara, kita nggak mau bergaul dengan orang yang seperti itu. Tetap jadilah orang benar. Ayat yang berikutnya 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, ingatlah di dalam hidup ini ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Seringkali tapi kita lihat banyak orang-orang itu yang lebih takut sama CCTV daripada sama Tuhan ya. Ada banyak orang saudara waktu di syuting ya, dia lagi ambil curi barang, tapi ketika lihat CCTV dibalikin lagi saudara. Dia tidak tahu bahwa mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih manapun juga. Karena itu saya mau bilang hari ini, engkau yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, mungkin orang lain tidak tahu apa yang kau lakukan. Mungkin istrimu gak tahu,
Mungkin suamimu nggak tahu, mungkin anak-anakmu tidak tahu, mungkin orang tuamu tidak tahu. Tapi ingat, mata Tuhan itu di sini dikatakan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat, bahkan melebihi kecanggihan CCTV dimanapun juga. Mata Tuhan itu sanggup menerawang, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tidak terbatasi oleh tembok, bahkan sampai kedalaman tanah pun mata Tuhan sanggup melihatnya. Apa yang mau kita sembunyikan dari Dia? Makanya hiduplah jadi orang benar, hiduplah dipimpin oleh hikmat Tuhan dalam takut akan Tuhan, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita kelak ketika Tuhan datang. Kita berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran, buang segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, tinggalkan semua itu, supaya Tuhan mendapati kita sebagai orang benar yang hidupnya ketika diawasi oleh mata Tuhan, kita kedapatan di dalam perkenanannya. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah orang yang benar itu perkataannya lembut, ya. Itu menjadi pohon kehidupan, saudara. Sudah perkataannya lembut, yang diomongkan juga adalah kehidupan, nilai-nilai kebenaran, maka itu akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Tetapi lidah curang melukai hati. Sekali lagi, lidahnya sama, yang beda itu orangnya, orang baik dan orang curang, saudara, ya. Kalau kita menjadi orang baik, orang benar, maka lidah kita menjadi pohon kehidupan bagi yang mendengar. Tetapi kalau kita menjadi orang fasik, orang yang curang, maka lidah kita itu dikatakan melukai hati orang. Ayat yang kelima berkata, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ya, orang yang bodoh tidak mengindahkan, ya, teguran ayahnya. Ya, orang bodoh, ya, menolak didikan ayahnya, saudara. Kita berdoa supaya kita ini menjadi anak-anak. Kalau hari ini kita menjadi anak, ya, patuhilah orang tua, terutama dengarkanlah didikan ayahmu. Karena itu sekali lagi saya mau bilang, di sini ayah-ayah harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, supaya bisa mendidik anaknya juga di dalam takut akan Tuhan. Karena kalau ayahnya sendiri tidak takut Tuhan, didikan apa yang dia mau berikan kepada anak-anaknya? Sangat penting di sini sebagai orang tua, terutama ayah, engkau menjadi contoh dalam kehidupan, menjadi ayah yang hidup benar, takut Tuhan, tidak hidup dalam dosa, dan tetap ada di dalam kebenaran firman, dalam hikmat dan takut Tuhan, sehingga anak-anakmu bisa mendengarkan didikanmu dan tidak menolak engkau, saudara, ya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Tetapi kalau kita ini mau mengindahkan teguran apa saja, siapa saja, terimalah. Memang yang namanya ditegur itu tidak enak, tetapi kalau teguran itu datang kepada kita, belajarlah untuk menerima, saudara. Karena banyak orang itu jatuh, banyak orang itu gagal hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau menerima teguran. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang siap untuk ditegur. Karena orang-orang yang bisa menerima teguran itu adalah orang-orang yang rendah hati, saudara, ya. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-6 sekarang, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Di rumah orang benar itu ada banyak harta benda. Kenapa? Karena Tuhan memberkati orang benar. Tetapi di rumah orang fasik membawa kerusakan, ya. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Karena itu jangan menjadi orang fasik, saudara. Kenapa? Penghasilannya aja membawa kerusakan, saudara. Ya, apalagi yang lainnya. Karena kenapa? Kutuk ada di rumah orang fasik. Sebaliknya berkat ada di rumah orang benar. Jadilah orang benar yang terus hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Tadi kita sudah bicara tentang perkataan orang benar itu menjadi pohon pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Orang bebal itu dalam hati aja tidak jujur, saudara. Padahal kita tahu bersama, Alkitab berkata Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan adalah Tuhan yang menilai hati. Kalau hati kita tidak jujur, bagaimana kita bisa dapatkan perkenanan Tuhan? Iya, ayat yang berikutnya kita baca sekarang, ayat yang ke-8.
Ya, firman Tuhan berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Korban orang fasik. Pada zaman dulu itu orang kalau datang menghadap Tuhan harus membawa korban, saudara. Korban itu untuk apa? Menghapus dosa. Orang fasik datang membawa korban untuk menghapus dosanya. Tetapi Alkitab berkata itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang fasik itu tidak mau bertobat. Hari ini dia mengaku dosa, minta pengampunan, dia lakukan lagi. Nanti dia datang lagi. Tuhan juga, ya, kita aja lihat manusia yang gak berubah-berubah, saudara, bosen ya. Apalagi di hadapan Tuhan. Korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Orang fasik sekalipun membawa korban, ya, menyembelih kambing domba pada zaman dulu untuk penghapusan dosanya, itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak suka, padahal dia sudah membawa korban, tapi Tuhan tidak berkenan, malah menjadi kekejian. Tetapi di sini dikatakan, tetapi doa orang benar, ya, doa orang jujur dikenannya. Doa aja tuh, ya, belum sampai membawa korban loh. Orang benar, orang jujur itu baru berdoa, Tuhan sudah berkenan, apalagi dia membawa korban, saudara ya. Karena bicara tentang membawa korban itu ada harga yang dibayar. Pada zaman dulu harus beli kambing, domba, dibawa ke rumah Tuhan, disembelih untuk pengampunan dosa. Itu aja ditolak sama Tuhan, menjadi kekejian. Tetapi orang benar itu doanya saja itu sudah dikenan Tuhan. Karena itu mari kita jadi orang benar, saudara. Jangan tunggu lagi. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman ini, bertobatlah, kejarlah kebenaran, kejarlah hikmat Tuhan, supaya engkau memperoleh kebijaksanaan, ya. Di sini dikatakan, saudara, ayat yang berikutnya, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mau mengejar kebenaran, ya, itu akan dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kita ingin dikasihi Tuhan, mari kejar kebenaran, berusaha melakukan kebenaran. Seberat apapun, katakan aku mau Tuhan untuk melakukan kebenaran. Ya, sesulit apapun, biar kita mau katakan aku mau Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara, ya, jangan mau memilih jalan orang fasik, ya. Kenapa? Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang mengejar kebenaran itu akan dikasihi oleh Tuhan. Kejarlah kebenaran, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Jangan coba-coba meninggalkan jalan yang benar. Kenapa? Karena engkau akan ditegur oleh Tuhan. Engkau akan mendapat didikan, bahkan bukan hanya oleh Tuhan, oleh kehidupan ini. Orang itu, saudara, akan jatuh dalam malapetaka ketika dia jauh dari kebenaran. Karena itu hari-hari ini, saudara, lihat banyak orang yang akhirnya mengalami masalah keuangan karena kesalahannya sendiri. Dia jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, sehingga didikan yang harus dia terima itu bayar harganya mahal. Karena itu, saudara, jangan pernah berbuat salah. Kejarlah kebenaran dalam memilih jodoh, memilih apapun, sertakan Tuhan. Supaya apa? Engkau tidak membayar harga yang terlalu mahal dan terlalu berat. Karena banyak orang akhirnya stres dalam membayar harga yang terlalu tinggi karena kesalahannya sendiri. Firman Tuhan ini berkata, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Orang yang membenci teguran akan mati, saudara, ya. Jangan sampai, saudara, kita ini membenci teguran Tuhan. Mari, dari mana teguran Tuhan? Firman Tuhan, termasuk Amsal ini adalah teguran semuanya, nasihat semuanya, nilai-nilai kehidupan dan pengetahuan yang kalau kita lakukan, maka kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Ya, saudara, dunia orang mati saja itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sampai ke dalam dunia orang mati. Kita kan tidak tahu dunia orang mati. Kita kan belum pernah ke sana, bahkan kita tidak bisa membayangkan kehidupan setelah kematian. Tetapi Alkitab berkata dunia orang mati itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan bisa melihat dunia orang mati seperti kita melihat.
Ya, kita kan tidak bisa membayangkan. Makanya banyak orang yang tanya sama saya, Bu, setelah kematian nanti kehidupan kita bagaimana ya? Saya bilang jangan tanya saya karena saya belum pernah mati. Tetapi yang pasti bagi orang yang percaya, firman Tuhan berkata kematian itu keuntungan. Tapi saya tidak tahu kehidupan di sana seperti apa. Ya, ada yang tanya, Bu, apakah setelah mati kita masih kenal nggak sama istri kita? Kita masih kenal nggak sama suami kita? Ya, saya juga tidak tahu. Saya bilang jangan tanya kepada saya belum pernah ke sana. Siapa yang mengetahui dunia orang mati? Tuhan. Ayat ini berkata, dunia orang mati terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dunia orang mati itu seperti kita melihat dunia kita sekarang. Ya, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Tetapi bagian kita percaya saja pada firman. Jangan tanya yang kita nggak tahu, saudara, ya, yang tidak ada di Alkitab. Pokoknya bagian kita percaya saja apa yang ada di Alkitab. Ya, tetap lebih-lebih kata firman Tuhan, hati anak manusia. Sedangkan dunia orang mati saja tuh terbuka di mata Tuhan, apalagi hati kita nih. Ya, Tuhan itu tahu hati kita. Karena itu jangan menyembunyikan sesuatu dalam hatimu, menyembunyikan rancangan kejahatan, menyembunyikan amarah, menyembunyikan kekecewaan, menyembunyikan apapun di hatimu, saudara. Buang. Ada orang Kristen yang masih hidup dalam kepahitan, dalam amarah, disimpan rapat di hati. Rugi. Ya, rugi. Anda percaya Yesus tapi masih menyimpan kepahitan dalam hatimu. Tuhan melihat hatimu. Kalau dunia kematian saja terbuka di mata Tuhan, apalagi hati orang-orang, anak-anak manusia. Mari kita mau bertobat. Kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. Kita mau hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu baik bagi orang-orang yang mau mencari Engkau. Kami percaya, hamba percaya setiap mereka menyaksikan hikmat kehidupan adalah orang-orang yang haus akan kebenaran, yang haus akan nasihat, yang haus akan didikan, yang haus akan teguran. Karena itu kamilah Tuhan yang akan mengalami rancangan kebaikan-Mu itu. Tuntun jalan kami, tuntun hidup kami agar kami semakin bijaksana di dalam Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang berkenan di kemudian hari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tetaplah bersukacita, tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena hikmat akan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.